komunitas belajar itu ada 3, ya, ada 3 jenis. Ada komunitas belajar di sekolah, ada komunitas belajar antar sekolah, ada komunitas belajar daring yang terdaftar di PMM. Jangan sampai kita miskonsepsi. Jadi ada 3 jenis kombel ya Bu, belajar kombel kembali. Nah, yang dimaksud pendataan kita saat ini adalah komunitas belajar di sekolah. Nah, kenapa BBGP, kenapa pemerintah sekarang menyampaikan menyensus tos aya kombel di sekolahna teu acan? Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena 2024 IKM, implementasi kurikulum merdeka, sudah serentak Bu ya. Sekarang itu tidak ada pilihan IKM 1, 2, 3, tetapi semuanya menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka. Dan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka melalui komunitas belajar itu dianggap paling efektif. Bahwa komunitas belajar ini nanti paling efektif untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Baik, kita lihat ya di sini. Nah, Bapak Ibu, langsung saja ya. Apa sih komunitas belajar itu? Jadi kita jangan sampai salah persepsi ya Bu. Apakah kelompok misalkan di sekolah grup nyeblak, kita disebat kombel sanes misalnya, atau punya kesamaan hobi dalam apa misalnya. Nah, bahwa komunitas belajar di sini adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan Bu. Jadi ingat, kombel itu bukan hanya guru saja. Di sini dari Kemendikbudnya, kombel itu adalah sekelompok guru atau pendidik dan tenaga kependidikan. TU juga ya, kayak perpus, kepala lab, itu bagian dari yang masuk di kombel. Belajar bersama, kata kuncinya ya, berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga nantinya memberikan dampak hasil belajar yang positif. Nah, nih dalam PLC Bu ya, Professional Learning Community. Nah, di sini bahwa kenapa pemerintah sekarang itu menggembor-gemborkan kombel gitu ya? Karena kombel ini diadopsi dari teori PLC. Apa PLC itu? Professional Learning Community dari Richards ya. Nah, ini bahwa beliau berbicara tentang 3 ide besar dan 5 dimensi dalam kombel. Kalau kombel Bapak Ibu belum menerapkan 3 ide besar dan 5 dimensi, berarti belum afdal jadi kombel Bu. Jadi kita harus tahu dulu ketika akan mengelola sebuah kombel apa dan bagaimana menjalankannya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi komunitas belajar di sekolah, kombel sekolah, kita fokus hari ini kombel sekolah saja. Salah satu cara atau strategi meningkatkan kompetensi GTK Bu. Ingat, guru dan tenaga kependidikan, bukan hanya guru saja, yang diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini ya, bahwa ini hasil penelitian 70%, ini hasil penelitian ya, 70% peningkatan kompetensi GTK khususnya guru
diharapkan terjadi di sekolah bunyi. Jadi nama jangan berharap kalau dulu kita di K13 kan ada BIMTEK K13, BIMTEK apanya dan sebagainya. Nah, sekarang itu ya bahwa yang akan berhasil berdasarkan penelitian ini dari pemerintah 70% kompetensi kita sebagai guru meningkat lewat satuan pendidikan atau lewat sekolah kita sendiri, yaitu melalui komunitas belajar. Ini ya. Jadi kombel ini dilakukan rutin Ibu setiap minggu. Mulai emang kombel tes sasasi sekali. Kalau kombel antar sekolah, nah baru sebulan sekali. Kalau kombel di sekolah masing-masing ini diharapkan dilakukan secara rutin setiap minggunya. Untuk membahas apa? Nah di sini nanti ada ya, membahas masalah atau tantangan apa saja yang kita hadapi ketika menghadapi murid. Karena tidak semua masalah atau tidak semua tantangan di sini ya dalam pembelajaran bisa dijadikan topik diskusi pada kombel. Nanti anggota menyepakati topik diskusinya apa saja. Nanti kita akan bertanya ya di sini kombel yang sudah berjalan. Kira-kira topik 1 tahunnya apa saja sih? Di sini ada strategi inquiry. Bapak Ibu yang sudah membuat kombel tahu bagaimana menjalankan kombel dengan strategi inquiry? Sudah? Belum? Pilih orang teh kombel strategi nage teh acan terang soalnya tanya nanti pamarentah ada orang nage holorea maca Ibu. Pada ini kan sudah tersebar ya. Buku-buku itu sudah disebarkan oleh pemerintah. Nah, di sini bahwa di antaranya poin penting komunitas belajar dalam sekolah itu fokus ke murid. Jangan membicarakan sesuatu yang di luar itu. Bahwa kombel dalam sekolah tidak sama dengan pelatihan di dalam sekolah. Bahwa kombel itu bukan pelatihan, bukan. Nah, kemudian kombel dalam sekolah fokus pada penyelesaian masalah pembelajaran. Jadi yang dibahas di kombel itu bagaimana merencanakan pembelajaran, materinya seperti apa, gitu ya, memberikan challenge kepada murid seperti apa, bagaimana membuat pertanyaan pemantik yang bisa menggugah siswa, misalnya ya. Jadi topik diskusi dalam kombel ini disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan anggota komunitas. Jadi ulah hanya dimonopoli oleh satu orang. Pokoknya sebuah Indri ayeuna ngabahas iya, nggak boleh. Tapi request tiap anggotanya. Kemudian dominasi diskusi dalam kombel adalah tentang murid, dan murid. Nah, karena kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, segala sesuatunya untuk murid. 3 ide besar PLC yang tadi ya. Nah, PLC tadi dengan 4 pertanyaan kunci akan kita pelajari hari ini apa saja. Kemudian guru memerlukan lingkungan belajar yang ramah. Jadi ketika ada yang melakukan praktik baik, ulah disengserikan misalnya menit ramai menit garing si gue tak menerangkan teh. Nah jadi gue hororeak deui pada tampil tehnya. Nah jadi dari kita oleh kita untuk kita saling menyemangati. Jadi harus yang ramah, semuanya terlibat aktif, kemudian tata nilai harus dijaga, gitu ya. Nah, kemudian ragam aktivitas belajar bersama dan berbagai praktik baik di komunitas belajar di sekolah itu apa saja? Yang pertama nih, yang harus jadi prioritas, berdiskusi tentang RPP atau modul ajar. Nih di nu kombel tentang aneh-aneh nyebut nu pokok-pokok we tentang IKM heula, tentang kurikulum Merdeka. Ulah tebih-tebih kan naon-naon ya. Kita diskusi tentang RPP atau modul ajar misalnya dengan topik yang menantang, misalnya bagaimana membuat rubrik penilaian yang benar, membuat asesmen yang betul seperti apa. Ulah iya mah pembelajaran diferensiasi ari asesmen, kembali lagi tes tulis lagi misalnya. Nah itu semuanya dikolaborasikan. Kalau dibuat bareng-bareng insya Allah akan
ringan ya Bu. Berbeda kalau kita sendiri, lihat misalnya bertukar menilai hasil belajar murid. Nah, ada bertukar menilai hasil belajar murid. Berbagi masalah pembelajaran yang dihadapi murid dan mendiskusikan alternatif pemecahan masalah bersama-sama. Jadi misalnya kia kunaonnya di kelas Abima si neng A teh nundutan wae ngobrol wae. Sami di pelajaran Abi oge, oh sami. Nah, jadi didiskusikan kira-kira gimana ya untuk mengatasi anak yang seperti itu misalnya. Jadi nggak hal-hal yang rumit, hal-hal seputar anak gitu, ya. Saling mengobservasi pembelajaran di kelas dan melakukan refleksi dari hasil observasi bersama-sama. Jadi kayak lesson study. Pami Ibu A nuju Bu Abi badai praktek diferensiasi proses hari ayeuna. Ku si Bapak B diobservasi, dilihat. Oh gitu, mempraktekkan diferensiasi proses teh. Oh gitu, mempraktekkan diferensiasi produk teh. Oh gitu, pembelajaran proyek teh. Saling mengobservasi. Jadi misalnya kan banyak ya Bu, ratusan metode yang inovatif. Bu Abi mah bade praktekkeun number head together. Abi mah bade praktekkeun project based learning. Abi mah bade praktekkeun ABCD. Nah, itu saling mengobservasi. Yang kemarin yang di antara 8 indikator sudah ya dilakukan saling observasi ya. Itu semacam itu. Sehingga RHK itu tidak menjadi beban, tapi itu hanya kegiatan kita sehari-hari yang didokumentasikan saja. Tapi lamun ngahajakeun, ya, tapi itu mengalir begitu saja. Senin sekarang kita akan mengamati Bu Fitri misalnya. Bu Fitri nih punya praktik baik. Dia sudah menciptakan media ular tangga. Kita sama-sama mengamati bagaimana Bu Fitri mempraktekkan media ular tangga. Minggu depannya ada Bu Ane misalkan mau mempraktekkan media numerasi misalnya dengan domino, media domino. Semuanya menyaksikan. Jadi semuanya saling berbagi praktik baik. Kemudian berbagi praktik baik ya, kemudian melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi PTK itu bukan sesuatu yang diada-adakan, sehingga sama-sama, apalagi sekarang dimudahkan oleh pemerintah, kita hanya cukup dengan 2000 kata, 2 halaman melaporkan apa yang sudah kita lakukan. Itu sudah menjadi cerita praktik di PMM. Kita upload di PMM. Ceritanya Bu Penti misalnya bikin praktik baik. Hari ini saya ingin berbagi praktik baik tentang misalnya media shortcut misalnya. Saya ingin mempraktekkan media shortcut. Kemudian setelah saya melakukan, diobservasi oleh rekan-rekan, nah itu bisa kita laporkan. Latar belakangnya apa? Cuma 5 aspek kan di cerita praktik itu. Misalnya latar belakangnya apa? Misalnya latar belakangnya anak-anak literasinya rendah. Misalnya anak-anak bla 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 gitu ya. Itu cukup 5 baris saja. Kemudian aksi dari kitanya apa? Langkah pertama guru naon. Langkah kedua, langkah ketiga itu dilaporkan. Kemudian refleksi dan dampaknya, terakhir tips dari saya. Nah, setelah kita membuat laporan semacam itu bisa diuploadkan di PMM. Jadi kalau guru-gurunya sudah semangat seperti itu, insya Allah semuanya akan saling berbagi. Ulah ieu mah kombel teh dijadikan bebannya. Meninaon deui cenah teh ngumpul di kombel teh. Bukan dirindukan gitu ya, harusnya dirindukan. Nih siapa nih yang akan berbagi praktik baik lagi misalnya. Atau kita akan menyelesaikan bareng-bareng masalah nih misalnya. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, kemudian yang saya maksud ide besar komunitas belajar itu ada berapa ide? Ada 3 ya. Yang pertama, berfokus pada pembelajaran. Harap diingat Kombel ini ada ide besar Kombel, berfokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi kata kuncinya fokus pada pembelajaran,
membudayakan kolaborasi, yang ketiga berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Ini baru disebut Kombel kalau sudah menerapkan 3 ide besar. Ya. Jadi pada kegiatan komunitas belajar di sekolah ada 3 ide besar yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan Kombel kita. Ya, 3 ide besar ini memastikan komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran yang berkualitas. Kita pelajari satu-satu. Nah, ini ya. Fokus pada pembelajaran. Sehingga kita sebagai pendidikan dan tenaga kependidikan nu dibahas teh Bapak Ibu. Ya, ada 4 pertanyaan kritis misalnya. Apa yang kita harapkan dari murid untuk dipelajari? Ibu-ibu misalnya di sini ketika ditanya apa yang ibu-ibu harapkan dari murid, sesuatu yang dipelajarinya apa? Suka bertanya seperti ini. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa murid kita itu sudah belajar tentang hal itu? Misalnya, benar gak sih anak-anak kita sudah memahami terkait fotosintesis misalnya? Nah, untuk membuktikannya bahwa mereka itu sudah belajar tentang itu, seperti apa coba buktinya? Kemudian bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Nah, kurang teh masih kena dihukum misalnya, atau seperti apa? Itu bisa dibicarakan di komunitas belajar. Bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? Murid dia nutos pinter rek dikumahakeun. Misalnya tos kakaliannya batur manembe ngarayapnya, dia udah paling duluan. Nah, itu di komunitas belajar dikomunikasikan. Kedah dikumahakeun ya. Murid anu teu tiasa dikumahakeun, murid anu tos tiasa kedah dikumahakeun, itu dikomunikasikan, didiskusikan dalam komunitas belajar. Nah, kemudian ide besar kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ulah dugika di hiji sakola teh aya hiji guru nu majunya. Media, berbagai media dia lakukan. Ada media apa? Misalnya dia bikin media challenge box, ada smart tree, apa ya? Kalau dulu saya sebagai guru sering saya bikin media gitu ya. Jadi kalau anak begini kira-kira medianya apa? Tapi jangan sampai dia itu pintar untuk sendiri. Nah, kenapa ada komunitas belajar? Dia harus memberikan dampak pada yang lain. Nih, aku punya smart box nih, ada box pintar misalnya. Kita akan sharingkan. Jadi kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Jangan sampai di sebuah sekolah teh KKTP masih bingung. Naonnya bedana KKTP sareng KKM? Apa Bu ketercapaian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Bedanya dengan KKM apa? Semuanya diceritakan. Sebetulnya modul ajar yang standar itu seperti apa? Apakah cukup dengan 3 komponen saja atau harus lengkap? Nah, semuanya dicurahkan di komunitas belajar. Kemudian kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses belajar dan keberhasilan seorang murid itu merupakan tanggung jawab bagi semua guru dan tenaga kependidikan. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama, saling bergantung semuanya. Jadi jangan ada yang terbang sendiri. GP itu banyak dikritik. Dia itu dulu kan namanya komunitas praktisi ya, Kombel itu. Pada awalnya di 2021 di PSP, kami di program sekolah penggerak, saya sebagai salah satu sekarang baru ya mendampingi SMP 6. Kalau SMP 1 Garut ya, itu kan sudah dari PSP awal. Dulu namanya komunitas belajar itu namanya komunitas praktisi dulu. Tapi seiring berjalan waktu, karena banyak sekali hal-hal yang mereka itu misalnya sibuk di luar misalnya, memberikan dampak di luar, jadi mercusuar gitu ya. Ari di dalam ente bisa memberikan dampak misalnya. Banyak yang seperti itu ya. Oleh karena itu, makanya sekarang diistilahkannya dengan komunitas belajar. Kita sama-sama saling berbagi, menjadi orang hebat dan menghebatkan.
menjadi orang yang bukan pintar untuk diri sendiri, tetapi kita berkolaborasi. Kemudian ide 3 ya, ide besar 3 dalam mengelola Kombal itu berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Ini yang disebut dengan strategi inquiry. Bapak Ibu harus mendalami ya. Ketika kita menjadi penggerak komunitas belajar atau kita menjadi pengurus di komunitas belajar, ada siklusnya. Siklus komunitas belajar dalam sekolah nih merupakan rangkaian pengelolaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas hasil belajar dengan 4 siklus ini. Yang pertama, refleksi awal. Kita refleksikan, kenapa ya belajar matematika itu anak-anak kok pada males, misalnya mereka itu malah keluar malah harerui di kelas. Jadi ada refleksi awal dulu. Semuanya melakukan refleksi awal. Misalnya menurut saya ya, si Andri itu kenapa ya kok motivasinya sekarang rendah? Menurut Bu Fitri gimana? Menurut Bu Neneng gimana? Jadi ada refleksi awal dulu. Baik itu terhadap materi kita sendiri atau dengan tentang siswa, misalnya. Kemudian setelah diketahui dari refleksi awal bahwa refleksi itu kan tahu kekurangan apa, kelebihannya apa yang mesti diperbaiki, misalnya. Ibu-ibu suka melakukan refleksi dari materi yang sudah disampaikan. Nah, kan kalau di kurikulum Merdeka harus disampaikan ya. Gimana anak-anak hari ini belajarnya, senang nggak? Kalian senang nggak belajar sama ibu? Ibu tadi ada sesuatu yang ibu itu terlalu banyak tugas sehingga kita ngantuk apa-apa. Nah, misalnya ada feedback, ada umpan balik dari siswa. Nah, itu setelah kita melakukan refleksi awal, kemudian melakukan perencanaan. Perencanaannya berupa apa saja? Nanti di bawah ada ya. Setelah direncanakan, kemudian diimplementasikan, terakhir dilakukan evaluasi, kembali lagi refleksi awal lagi. Jadi terus lagi itu Bu, berupa siklus. Jadi refleksi awal, ngarencanakeun, dipraktekeun, dievaluasi, refleksi awal lagi. Jadi betul-betul Bu bahwa nanti itu cerita praktik atau praktik baik yang Bapak Ibu lakukan itu pure nature gitu ya, alami gitu. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau dibuat-buatnya ngadamal PTK sakandal-kandal naon sih nu kahartina mangan sabarayeuna bisa. Di teh kaharti kudu ngadamal nage sih. Jadi kalau cerita praktik itu nggak usah panjang-panjang, misalnya Bapak Ibu hanya menyampaikan hasil refleksi awal begini, kemudian perencanaan yang kita lakukan apa, implementasinya bagaimana, evaluasinya seperti apa. Nah ini ya, bagaimana kriteria komunitas belajar dalam sekolah yang diharapkan. Ini kriteria awal, adanya tim kecil sebagai penggerak Kombal. Harus ada tim kecil dulu. Ya minimal 2 orang atau 3 orang ya. Nah, ini ada tim kecil misalnya. Kalau yang tadi ya harus dibedakan, apakah Kombal sekolah tadi ya kata Bu Indi sudah wajib mendaftarkan di PMM atau tidak? Sebetulnya tidak terlalu wajib ya. Cuman kalaupun mau supaya bisa terakses oleh Kemendikbud, kenapa tidak ya? Lebih ya. Tapi kalau kitanya belum mampu, hanya dari internal saja, orang mah belajar dari kita oleh kita untuk kita heulawe. Oke, misalkan pas berjalan semester baru kita daftarkan misalnya ya. Jadi ada tim kecil yang dibentuk dan tadi boleh di SK-kan secara resmi ataupun sesuai kebutuhan sekolah ya. Kemudian ada komitmen dan nilai bersama. Ada komitmen yang disepakati begini ya. Kemudian berdiskusi memecahkan masalah tadi dengan menerapkan 3 ide besar dan 4 pertanyaan kunci. Ada observasi pembelajaran di kelas dengan guru model dan melakukan refleksi. Kami dari komunitas APSI ya, senantiasa setiap Senin itu banyak guru-guru setelah melakukan praktik baik sebagai praktikan, yang prakteknya sebagai observer, sebagai kepala sekolah, mereka menyampaikan praktik baiknya. Jadi apa yang sudah dilakukan biar bisa ditiru, bisa menjadi sedekah jariah untuk orang lain bisa disampaikan. Kemudian mengalokasikan waktu belajar di Kombal minimal 1 jam per minggu. Adanya jadwal dan topik diskusi Kombal. Siapa di sini Kombalnya yang sudah ada jadwal
Dan topik diskusinya boleh ke depan untuk berbagi kepada yang lain. Dalam 1 tahun itu jadwalnya kapan, kemudian topiknya apa saja dalam setahun itu yang akan dipelajari. Ada? Bapak? Ya silakan Pak. Silakan Bapak. Perkenalkan Di, Bapak. di depan Pak, di depan. Jadi Pak. Ya silakan Bapak. Bapak satu-satunya dari SMP ya Pak? Ya, SMP mana Pak? Oh ya, ini ada SMP 1 Karangpawitan. Oh ya, Udah juga ya, udah ada di sekolahnya. Waalaikumsalam. Saya mewakili kepala sekolah yang tidak bisa hadir karena beliau dirayu ada rapat persiapan PNSAJ. Di kami sudah pertama komunitas praktisi, kemudian beberapa waktu yang lalu telah dibentuk Kombal dengan nama Kombal Bagus Berbagi Aksi Puspa. Itu diketuai oleh kemudian kegiatannya itu setiap hari Kamis 2 jam terakhir, kira-kira jam 1 sampai jam 3 kurang seperempat. Itu di setiap hari Kamis itu, kalau memperhatikan yang disampaikan oleh Ibu, barangkali di kami itu ada sedikit kekurangan karena yang berdiskusi itu di tiap mapel, jadi ada bagian IPA, ada IPS, kalau yang Ibu sampaikan barangkali yang berdiskusi itu harus per tingkat ya, berarti insya Allah akan kami perbaiki. Kemudian tadi kegiatan yang telah disampaikan oleh Bagus ini kemarin ada pelatihan asesmen ya, karena di kami itu 2 kelas yang KM, 1 kelas terakhir kelas 9 itu masih K13. Kemudian ada kemarin pelatihan tanpa dan yang akan datang akan mengadakan pelatihan pembuatan soal berbasis IT, itu yang dilaksanakan. Jadi setiap hari kami kegiatan itu hanya barangkali yang akan diperbaiki itu karena tidak sesuai yang disampaikan oleh Insya Allah kami akan memperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Tepuk tangan ya untuk Bapak, hebat luar biasa ya. Kombel bagus ya, ada kombel bagus. Ada lagi 1 orang yang mau bercerita? Nah, silakan Ibu. Silakan. Mana tepuk salutnya? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Hari lambe Ibu. Ya Ibu ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, tetapi mungkin di kami karena sebenarnya kalau Kombel Ibunya sudah berjalan, semua sudah berjalan, tetapi kekurangan di kami itu tidak terekspos sama tidak diupdate di PMM. Kenapa? Yang pertama, 100% di SD kami guru-gurunya guru honor semua. Ketika membuka PNM itu, ketika mengklik di kinerja, nah ada tulisan seperti ini. Maaf, belum tersedia server untuk guru honor. Nah, semenjak itu kami di sekolah tidak membuka lagi PNM, termasuk saya gitu. Kemudian di saya itu kombelnya itu kelompok belajar mudahkan Muhammadiyah 2 Karangpawitan, yang di dalamnya itu kami diinisiasi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah itu bekerja sama dengan ada Pak Agus Barta. Beliau adalah konsultan konsultan IKM kalau tidak salah, yang salah satu dosen di Garut, yang alhamdulillah kami apa yang tadi 3 ide besar itu sudah terrealisasi di sekolah kami, dan itu ada peningkatan kualitas kepada anak, karena kita menyamakan satu visi, satu persepsi bagaimana cara mengelola anak, bagaimana cara menyampaikan metode apa yang kita sampaikan kepada anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu. Tetapi itu kekurangan di kami itu
sama-sama butuh nih kolaborasi itu. Pasti semua orang teh asik berbicara, mengeluarkan ide, pendapat, dan kadang-kadang kita teh lupa waktu gitu. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Anak kadang-kadang kita anak masa ditinggalkan gitu. Maka dari itu Komben ini kadang-kadang tidak berjalan kontinu seperti itu. Kalau 1 bulan sekali atau kita pasti terjadi gitu. Tetapi kalau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali di SD 2 Muhammadiyah Karangpawitan itu memang tidak terjadi. Tetapi alhamdulillah semua ide besar yang ada yang tadi Ibu paparkan itu sudah berjalan di SD kami dengan komunitas belajar Mudarkan. Itu mungkin Bu ya kalau misalnya hanya sharing aja, mudah-mudahan ini menjadi, saya sangat antusias apalagi kalau kita bisa sering komunikasi, sering berbagi antar komunitas ini gitu. Jadi kita bisa berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya, luar biasa. Ada bagus, ada mudzakkar ya, luar biasa sekali. Nah Ibu, mungkin tadi ya kalau untuk waktu memang harus di-manage dengan baik ya, karena kita itu kan bukan hanya mengurusi kombel gitu ya, tetapi kita juga suami ya, ada suami, ada anak gitu ya. Nah tadi kan secara terstruktur, kalau bisa secara terstruktur jamnya itu tetap gitu. Misalnya kayak Bapak tadi ya, di 2 jam terakhir di hari Kamis, ya udah kalau udah 2 jam selesai ya udah, misalnya kan ibu-ibu masuk ke tambihan ku ngobrol kan tentunya curhat sapali misalnya. Saya nama ulah ngeganggu anak ya. Iya memang. Jadi memang nggak boleh ngeganggu kegiatan anak. Jadi memang kayak Bapak di jam terakhir atau posisinya itu seperti apa ya yang rileks misalnya. Jangan misalnya nanti siswa kita yang lebih penting nanti kita tinggalkan, itu juga resiko. Tapi Ibu, saya juga punya binaan yang swasta, itu ada 7 sekolah binaan swasta. Saya dampingi RHK itu ada Ibu, ada bisa ya, kemarin kita pada tahap observasi, alhamdulillah Bu ada. Cuma mungkin Ibu dulu mungkin ya, kalau sekarang itu saya kemarin di bulan Februari ya, Maret, April, pendampingan di swasta itu sudah ada Bu di PMM-nya, feature untuk tidak ada swasta, tidak ada negeri di sana. Yang terpenting sudah masuk di Dapodik, begitu aja kata kuncinya. Kalau gurunya sudah masuk Dapodik, pasti di PMM-nya sudah ada. Nah itu. Nah kemudian tadi ya intinya mengalokasikan waktu, kemudian lingkungan belajar yang ramah guru, saling menghargai, ketika ada yang berbicara didengarkan, ketika menyampaikan pendapat tidak takut untuk dihakimi misalnya. Pokoknya semuanya saling belajar lah. Jangan juga itu nerangkeun teh misalnya, semuanya kan bacaannya sama, baca bareng-bareng, tinggal siapa dibagi tugas. Ini juga jangan sampai didominasi hanya oleh untuk 1 orang misalnya. Yang lain jadi pendengar terus misalkan. Yang ngomong itu aja misalnya. Silakan untuk berbagi misalnya. Nah, ini 5 tahapan membangun komunitas belajar. Apakah kita sudah sesuai ataupun masih ada yang diperbaiki ya tadi kata Bapak. Yang pertama membentuk tim kecil, sudah semuanya ya. Nih, melakukan penguatan, membuat komitmen bersama, menyepakati tata nilai, sudah belum? Komitmennya kayak hampir sama dengan kesepakatan kelas kalau anak ya. Jadi di awal ya. Ya, di awal ada komitmen misalnya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru, bukan ramah anak saja. Guru juga sama. Nah, kemudian memasukkan jam wajib belajar di komunitas ke dalam jam efektif guru di sekolah. Nih, jadi ulah saka sampernanya. Aya misalnya sekolah-sekolah tertentu yang membuat kombel nyasa ieu na we sakabujengna. Jangan. Jadi dimasukkan di jam wajib belajar di komunitas ya, di jam efektif guru di sekolah. Misalnya tadi kayak Bapak Kamis nih 2 JP terakhir nggak ada pembelajaran, tapi dipakai untuk komunitas belajar, misalnya seperti itu. Kalau itu kan guru-guru juga semangat ya kalau masuk JP ya, berbeda dengan hanya sunnah yang nggak jelas di sana. Itu guru-guru biasanya lebih semangat.
merealisasikan belajar bersama dan berbagai praktik. Nah, tadi ya sudah disampaikan, membentuk tim kecil ya, kepala sekolah mengawali komunitas belajar dengan membentuk tim kecil yang akan membantu kepala sekolah merealisasikan jalannya Kombel. Tim ini terdiri dari tim manajemen dan guru yang punya potensi menggerakkan rekan sesama, punya komitmen tinggi dan keterampilan dalam memfasilitasi. Jadi yang dibentuk timnya jangan yang sembarangan misalnya gimana kalau di sekolah saya belum ada guru penggeraknya, nggak usah nunggu ada guru penggerak, kita semuanya sesungguhnya mampu menggerakkan orang lain. Cari di antara teman-teman yang pengaruhnya besar ya, yang bisa menggerakkan yang lain, tidak mesti dari guru penggerak, nggak mesti misalnya. Kemudian sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang konsep dan pentingnya Kombel. Jadi kepala sekolah dengan tim tadi ya membuat penguatan gitu. Kenapa Kombel ini penting gitu. Jadi jangan dijadikan beban. Kombel itu kebutuhan gitu. Bahwa Kombel ini adalah sebuah kebutuhan kita untuk menjadi long life learner. Guru itu harus terus belajar gitu. Pendidikan itu dinamis. Setiap waktu berubah. Apalagi sekarang dengan kondisi era industri 4.0 ya. Bahkan diprediksi 10 tahun ke depan itu banyak hal-hal yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Banyak pekerjaan yang hilang, apalagi sekarang juga sudah banyak ya kayak AI dengan segala kecerdasannya gitu ya. Jangan sampai kita menjadi guru anu katingalen batur matos kamana misalnya, tapi karena kita tidak senang belajar melalui Kombel maka change or die, berubah atau mati tergilas zaman. Jadi kita harus semangat gitu ya. Jadi semuanya menganggap bahwa penting gitu. Kombel ini penting. Jangan kepala naga tengah penting misalnya. Bagaimana misalnya anak buahnya mau menjadikan Kombel ini sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent misalnya. Ya, bahwa membangun komitmen yang tadi ya. Contohnya nih, kalau di sini contohnya komitmen bersama itu kami akan menjadi anggota tim kolaboratif yang positif, memberikan kontribusi. Kami akan memantau pembelajaran setiap murid secara berkelanjutan melalui penilaian formatif. Kami akan menggunakan bukti pembelajaran murid, memperbaiki praktik mengajar saya. Ulah hayo di Kombel, tapi tak perbaikan di ngajar misalnya. Rajin itu misalnya. Kami akan bekerja dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan. Kami akan mencari praktik terbaik untuk mendukung pembelajaran murid. Kami akan memastikan orang tua tetap terinformasi tentang kemajuan anak mereka. Ini diantara komitmennya. Tata nilainya bersikap terbuka, kemudian bekerja sama dengan baik, profesionalisme ya, menghargai, kemudian mengapresiasi ya, memberikan apresiasi keberhasilan anggota komunitas. Nah ini sudah di itu kan ya ininya. Nanti boleh melalui karton ditempel misalnya di tempat kita kumpul di Kombel misalnya. Nah kemudian menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru tadi ya. Lingkungan belajar yang ramah guru itu seperti apa? Ini di sini ada ya. Biasanya ini dari Kemendikbud ada catatan terjadi gap, ada guru senior yang merasa berpengalaman, ada guru junior yang sebetulnya secara pengalaman belum terlalu banyak. Nah ini kenapa Kemdikbud dalam slide-nya ya dicantumkan, karena ini adalah masalah di setiap sekolah. Ada guru junior, biasanya guru junior itu paling gadget, dalam penggunaan gadgetnya paling maju, kampanye paling maju, video paling maju. Tetapi ada juga di satu sisi guru senior ya merasa sudah banyak ilmu, merasa tidak mau gitu menerima. Ya. Di sini ada ilustrasinya. PAUD Permata Bunda mulai menjalankan kegiatan Kombel dalam sekolah yang sedang gencar dilakukan dalam kegiatan belajar bersama. Nah, di sini beberapa guru sering diikutkan dalam pelatihan, sehingga mereka itu adalah guru-guru muda yang cerdas ya dalam penggunaan gawai.
Mangga Ibu, mangga atur nuhun pisan Ibu. Nah, ini ya. Bagaimana apa yang bisa dilakukan supaya guru-guru itu mau terlibat aktif dan merasa nyaman? Ada 2 gap ini, ya, bahwa mereka ya, orang-orang yang junior ini berbagi materi ya. Ketika mereka berbagi materi menghadapi sikap skeptis guru yang lebih senior atau guru yang lebih lama ngajar. Jadi guru-guru itu tidak percaya apa yang disampaikan oleh juniornya karena merasa memiliki pengalaman lebih. Akibatnya mereka tidak mau belajar, apalagi menerapkan praktik baik yang diperoleh guru-guru junior tadi. Ini ya. Sehingga seperti apa lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Di sini ya, bagaimana mengembangkannya? Ini ada beberapa hal. Melakukan penyamaan persepsi ya tentang pentingnya kombel gitu ya. Saling mengingatkan komitmen bersama. Kepala sekolah harus menjadi role model, harus menjadi contoh. Jangan Bapak Ibu coba bikin aksi nyata. Kepala sekolah nanti acan ngadamel aksi nyata. Jadi keteladanan itu kita harus berbuat dulu gitu. Saya juga sebagai pengawas ya, saya praktekkan dulu bikin aksi nyata gitu ya, supaya ketika mendampingi guru itu enak. Ketika kita berbicara, apa yang sudah pernah kita lakukan itu akan diterima dengan hati. Berbeda kita berbicara secara lisan, masuk kanan, keluar kiri. Kalau kita berbicara dari hati, akan sampai juga ke hati. Itu ya diantaranya ya. Nah, jadi pembiasaan untuk menyampaikan pendapat tanpa takut. Dibiasakan menyimak, menjadi pendengar yang baik. Jadi ulah hoyong nate nyarios nya ari ngadangukeun hoream nya. Kemudian saling memberi umpan balik secara santun, memberi ruang ya untuk menyampaikan berbagai keresahannya, diskusi terbuka dan lain sebagainya ya. Intinya perlunya keterampilan sosial emosional supaya kombel kita tidak terjadi gap antara senior dan junior. Ini PSE, dalam kurikulum Merdeka ada istilah PSE. Kita harus sama-sama punya keterampilan. Nih, 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, pembuat keputusan bertanggung jawab. Nah ini, kalau guru mengenali emosinya, pikiran juga dirinya ya. Tapi kalau guru yang tidak mampu menguasai diri dengan baik, cenderung misalnya emosional, segala sesuatu nate mun ningal batur nerangkeun teu jelas, kumaha sih ya. Kalau tidak punya kecerdasan emosi yang baik, dia tidak akan menjadi pendengar yang baik. Ini ya, harus punya kesadaran diri, mampu mengelola pikiran, emosi gitu ya. Terutama ketika menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan. Jadi ada kesadaran sosial, mampu berempati dengan baik. Kalau ada yang berbicara, kita itu berempatinya seperti apa misalnya ya. Kemampuan berelasi, membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat seperti apa. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab itu seperti apa. Kalau guru punya kemampuan sosial emosional yang baik, nah insya Allah akan tercipta yang guru ramah tadi. Tapi kalau sebaliknya, nah kemudian membuat struktur belajar, komunitas belajar minimal 1 JP, nah ini. Jadi ibu tadi ya jangan terlalu panjang juga. Belajar bersama di luar jam ya terkesan memberatkan guru. Tapi kalau kita masukkan minimal 1 jam di komunitas sebagai bagian dari jam kerja guru di sekolah, ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu merupakan bagian dari pekerjaan guru. Jadi bukan hanya mengajar saja, tetapi belajar juga ini adalah merupakan pekerjaan seorang guru. Jadi kalau sudah dirutinkan seperti ini ya, mudah-mudahan bisa. Nah ini tadi maksudnya yang terakhir ya, belajar bersama di dalam komunitas melalui strategi inquiry, refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Refleksi awal maksudnya gimana? Guru berdiskusi mengenai analisis hasil belajar murid ya. Tentu
tentu saja beragam dari data murid, seperti hasil asesmen, misalnya hasil penilaian pembelajaran. Jadi jangan sampai Kombel juga hanya ngobrol-ngobrol nggak jelas. Jadi harus ada strateginya. Yang pertama, berbasis data. Segalanya berbasis data. Ini kita lihat dari rapor pendidikan, literasi kita rendah loh. Lihat dari rapor pendidikan, numerasi kita rendah loh. Dilihat dari rapor pendidikan, kualitas pembelajaran di sekolah kita rendah. Maksudnya berbasis data dulu. Maksudnya hasil asesmen, hasil penilaian pembelajaran, data-data lain ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi, guru melakukan refleksi, menentukan topik prioritas yang diinginkan, ingin didiskusikan. Jadi tujuan dan targetnya apa nih setelah hasil refleksi berdasarkan data-data tadi. Kemudian perencanaan. Pada tahap ini guru bisa berkolaborasi mengembangkan perencanaan pembelajaran atau mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada. Misalnya ya, 4 pertanyaan kunci untuk mendiskusikan perencanaan pembelajaran. Nah, ini ya, ketika kita ingin membuat RPP atau modul perencanaan, ini ada 4 ini ya kuncinya. Apakah hal ini yang ingin dicapai? Apakah hal ini yang kita ingin murid capai? Iya teh no yang dicapai ke murid teh. Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah mencapai yang tadi ya? Jika murid belum mencapai, apa yang harus kita lakukan? Jika murid sudah mencapai tujuan pembelajaran, pengayaan apa yang harus kita berikan? Nah, ini di tahap perencanaan. Kemudian di tahap implementasinya seperti apa? Setelah kolaborasi tadi ya, dari guru-guru sudah berkolaborasi, kemudian guru mempraktekkan apa yang sudah direncanakan tadi di kelas masing-masing. Misalnya ketika memfasilitasi pembelajaran ya, murid tadi yang sudah di atas mesti seperti apa ya, guru melakukan asesmen formatif supaya perkembangan murid diketahui. Jadi intinya di implementasi itu tadi misalnya hasil refleksi awal, literasi rendah, kemudian direncanakan misalnya perencanaannya apa nih untuk mengatasi literasi rendah, apa saja yang akan dilakukan, kemudian diimplementasinya langkahnya ABCD. Kita membuat media ular tangga, kita mempraktekkan strategi literasi yang benar itu seperti apa, ABCD, terakhir evaluasi. Setelah implementasi pembelajaran di kelas masing-masing atau di kelas guru model tadi ya, yang kayak di Jepang, sebetulnya lesson plan itu berhasil dikembangkan di Jepang. Kenapa guru-guru di Jepang hebat-hebat? Kenapa mereka pembuatan medianya, materi modelnya hebat-hebat? Dengan strategi lesson plan ini. Kalau kita praktekkan di kita, mudah-mudahan lesson plan ini bisa membantu. Ini ya. Setelah implementasi pembelajaran di kelas masing-masing atau di kelas guru model, guru kembali ke komunitas belajar untuk mendiskusikan gimana nih praktek diferensiasinya. Di kelas kamu gimana? Di kelas kamu gimana? Gimana nih pemetaan hasil belajarnya? Semuanya ya, semua anggota komunitas melakukan refleksi apakah efektif atau tidak, apakah capaian-capaian perilaku itu sudah betul-betul efektif atau tidak. Seperti ini ya. Semua tahapan siklus ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan 3 ide besar yang menggunakan 4 pertanyaan kunci. Nah, ini durasi satu siklus inquiry disesuaikan dengan kebutuhan para pendidik. Misalnya mau berapa siklus? Hal yang dibicarakan pada komunitas itu adalah pembelajaran murid. Ya, sudah ya. Nah, ini kalau inilah udahlah ya. Nah, ini miskonsepsi atau bukan. Ini komunitas belajar ya bisa lamidai kan. Tinggal contoh di Batur. Contoh di Batur ya, ini contoh di Batur mah tur raoseun tuh tinggal. Iya nah gitu. Di antaranya kombel-kombel yang dilakukan ya. Cuplikan singkat VLC tadi. Ya, kemudian how can student be more active involved in assessment gitu ya. Nah, itu Batur mah daraoseun atau tinggal kombelna oke tuh. Nya tapi urang boga wios di nunya ampar nya Di SMA atau saya? Tos sarayanya di SMA-nya. SMA. Terakhir nih closing nih. Rumusan problem statement ya. Masih ada mispersepsi mengenai kombel bahwa kombel itu dianggap seperti KKG MGMP. Jadi komunitas belajar di sekolah itu kalau tadi Ibu ya membawahi bisa
Bapak tadi komunitas belajar umum di sekolah, tapi ada part-partnya, ada bagian-bagiannya. Kalau SMP nggak apa-apa Pak. Jadi di bawah kapal besar kita ya, kita anggap saja kombel sekolah itu kapal besar kita, ada kamar-kamarnya. Tadi misalnya kayak yang satu rumpun belajar nggak apa-apa Pak. Memang nanti balik lagi ke kombel besar, itu di bawah kombel sekolah. Jadi ada bagian-bagian kecilnya. Kalau ini nih PAI ini yang sesama PAI PKN merumuskannya ini yang rumpun MIPA matematika misalnya bisa Pak. Jadi kayak MGMP yang hanya satu mapel. Kalau kombel kan lintas disiplin ilmu kan. Kalau kayak MGMP tadi kan ada satu rumpun itu di bawah komunitas besar kombel sekolah kita, gitu ya. Belum adanya kesadaran guru untuk berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan guru lain. Jadi guru teh masih malas berbagi praktik baiknya. Budaya belajar belum terbentuk. Belajar bersama dilaksanakan jika ada kepala sekolah. Panitia kepala sekolah mah hanya gitu teh ya maksudnya. Jadi masih menunggu perintah, tidak inisiatif sendiri. Kepala sekolah dan guru kurang memahami pentingnya kombel. Masih terjadi. Masih ada ya. Guru menganggap bahwa kombel itu akan membebani guru gitu. Menirit, mending gua ngajar ke selieur naon ya kombel. Tapi pada dalam perspektif Islam kan bahwa kita itu bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu timimiti di ais sampai di pais ya, gitu bahwa kita sudah jadi guru terus belajar long life education gitu ya, menjadi long life learner seperti itu. Kemudian guru menganggap rasa enggan dari guru senior untuk belajar bersama kolaborasi karena khawatir dianggap kurang mampu. Ini masalah-masalah yang terjadi. Ada yang merasakan seperti itu ya. Guru junior sulit menggerakkan guru senior karena guru senior berada pada zona nyaman. Neng nanaonan dia itulah ibu selalieur ningali eta teh. Nah, itu juga mesti hal-hal yang mesti diselesaikan ya. Kemudian guru sulit menggerakkan teman sejawat untuk bergabung dan aktif dalam kombel karena senioritas dianggap tidak mampu dan hanya menambah beban. Guru tidak tertarik ikut kombel. Ada juga yang tidak tertarik misalnya. Rendahnya motivasi kepala sekolah dan guru untuk membentuk kombel. Komunitas belajar di sekolah belum menjadi hal penting sebagai wadah pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Motivasi belajar guru masih rendah karena terlalu nyaman, berada di zona nyaman. Sudah sertifikasi cair, ngajar pulang ya. Kalau mahasiswa itu kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi kita harus menjadi kura-kura. Kuliah rapat, kombel maksudnya. Kalau di zaman dulu kuliah saya ada mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, sudah di zona nyaman. Ada juga mahasiswa yang kura-kura, kuliah rapat. Setelah beres ngajar, kita diskusi. Itu di kombel kita yang seminggu sekali tadi. Kemudian ini bahwa pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap konsep kombel dan aktivitas yang harus dilakukan belum selaras. Ya, belum selaras. Guru belum merasa bahwa belajar itu merupakan kebutuhan gitu. Masih menunggu engke bakal aya pelatihan, bakal aya bimtek siga kapungkur ke-13 ya. Kita sering diundang misalnya. Nah, misalnya. Padahal sekarang sudah disediakan platformnya, sudah disediakan komunitasnya. Sekarang itu ke depan PPG itu nanti akan otomatis dipanggil SIM PKB dan belajarnya melalui LMS. Seperti itu ya. Jadi masih ditemukan guru yang nggak mau bergabung dan aktif dalam kombel karena menganggap kombel itu membebani ya, tidak memahami pentingnya kombel dan tidak percaya diri untuk berbagi. Guru belum cukup kompeten untuk berbagi dalam komunitas belajar. Nah ini ya intinya dari Kemendikbud sudah nih pembangunan kombel dengan 5 dimensi, membantu tim kecil, konsolidasi ya. Kombel itu penting, menciptakan lingkungan belajar yang ramah, membuat struktur minimal 1 jam per minggu, melakukan belajar bersama. Nah sekolah, ini guru menyepakati ya fokus diskusi dalam kombel seputar pembelajaran murid ya. Tadi yang 3 ide dan 4 pertanyaan. Pelaksanaan kombel dengan integrasi 3 ide besar dan 4 pertanyaan kunci yang tadi ya. Ini semuanya. Nah ini kalau semuanya Kemendikbud, Pemda, mitra dan sekolahnya berjalan dengan baik, nah ini
insya Allah komunitas belajar pun akan berjalan dengan optimal. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf ya, banyak sekali materinya karena supaya kita menyamakan persepsi. Oh begini ternyata ngurus kombel tuh begini. Ulah oke tuk cing tadi ngabentuk kombel cicing ya gitu. Sebetulnya, nah ini materinya sebetulnya Bapak Ibu sudah ada ya di buku. Nah ini saya perlihatkan saja. Nah ini buku-bukunya ya. Buku-buku yang disediakan pemerintah. Ini Bu. Tinggal ngedownload panduan komunitas belajar seri belajar kurikulum sudah ada ya. Optimalisasi komunitas belajar sudah disediakan sama pemerintah ya. Petunjuk awal membangun komunitas belajar. Insya Allah sekarang di-share ya. Hanya itu saja, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas diganggunya ya. Harusnya Bapak Ibu melakukan aktivitas, kemudian kita mohon waktunya. Terima kasih atas atensinya, partisipasinya, dukungannya sangat berharga untuk kami. Saya tutup saja dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.